3R berbasis masyarakat sudah digalakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalau kita lihat metode ini adalah cara untuk pengolahan sampah, yaitu mulai dari pengurangan sampah, kemudian pemanfaatan sampah dan juga pengolahan sampah itu sendiri, atau biasa kita kenal dengan reuse, reuse, dan recycle. Dan tentunya agar program ini dapat berhasil diperlukan peran serta aktif dari masyarakat itu sendiri. Peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi perilaku atau gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut akan berpengaruh pada jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan. Sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan. Berdasarkan Permen PU nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggung jawab dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Penyelenggaraan tempat pengelolaan sampah atau TPS 3R berbasis masyarakat merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan dengan melibatkan peran aktif dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Adanya program 3R di KSM ini, pertama kita mengurangi sumber sampah dari sumbernya, di mana kita libatkan masyarakat, khususnya warga di sini, baik itu pengusaha hotel, restoran, villa, itu mengurangi sumber dari sumber sampah, yaitu dengan cara mereka memilah di rumah tangga, contoh nih, mereka memilah di rumah tangga dan dari hasil pilahan itu kita yang membeli. Mari Bu. Mari. Semenjak ada TPS 3R, kampung kami jadi bersih dan saya jadi ringan. Kita tahu bahwa semakin meningkatnya produksi sampah, pada akhirnya kapasitas TPA atau tempat pemrosesan akhir sampah ini akan menjadi semakin terbatas umurnya. Karena semakin banyaknya produksi sampah atau timbulan sampah yang harus dikelola. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R pada skala kawasan merupakan pengelolaan yang dilakukan untuk melayani suatu kelompok masyarakat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 400 kepala keluarga, tetapi tidak lebih dari satu wilayah kecamatan. Pengelolaan pelayanan sampah skala kawasan merupakan tanggung jawab masyarakat penghuni bersama pengelola wilayah yang bersangkutan berupa kelurahan, desa, LPM, RW, pengelola komplek perumahan, pengelola pasar, pengelola pertokoan, mall, pengelola kawasan industri, pengelola komplek pariwisata, forum masyarakat, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah 3R skala kawasan merupakan kegiatan yang terdiri atas pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pengolahan pemanfaatan sampah. Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah erat kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development, khususnya dalam pelaksanaan penghematan sumber daya atau resource efisiensi dan penghematan energi atau energi efisiensi. TPS 3R diharapkan berperan dalam menjamin kebutuhan lahan yang semakin kritis untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk meletakkan TPA sampah pada hierarki terbawah sehingga meminimasi residu saja dalam TPA sampah. Kami mendapatkan program dari PU Provinsi DIY tentang program 3R atau pengolahan sampah di masyarakat. Sehingga kami sangat antusias, kemudian kami membentuk KSM Margo Mulyo untuk mengelola sampah-sampah masyarakat tersebut. Kemudian terlaksanalah pembangunan hanggar 3R di sini. Setelah merasakan hal itu, masyarakat sangat antusias sehingga timbullah budaya tidak lagi menyampah sembarangan. Saya kira yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan Sanimas sama dengan 3R adalah masyarakat itu sendiri. Karena infrastruktur 3R dan Sanimas itu dioperasikan sendiri dan dilakukan oleh masyarakat. Dulu sebelum adanya program ini, kami sangat sulit untuk buang sampah.
semenjak adanya program ini, kami sangat terbantu, lingkungan kami menjadi bersih dan sehat. Keberadaan tempat pengelolaan sampah, reuse, reduce, and recycle, TPS 3R harus membawa berkah, bukan sebaliknya justru menimbulkan masalah. TPS 3R harus betul-betul difungsikan secara maksimal sebagai tujuan fasilitas tersebut dibangun, sehingga sampah bisa berkurang dan yang masih bisa digunakan tentunya dapat dimanfaatkan. Sampah-sampah yang berasal dari berbagai tempat akan dikumpulkan di tempat pengelolaan sampah. Kemudian sampah dipilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Dari sampah organik akan diproses melalui dua cara, yakni aerob dan anaerob. Proses aerob akan menghasilkan pupuk padat, sementara cara anaerob menghasilkan biogas, pupuk cair, dan pupuk padat. Sementara sampah yang benar-benar tidak bisa terpakai akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Keberlanjutan dari program TPS 3R memerlukan dukungan dan peran aktif dari Pemda. Dengan adanya peran aktif dari Pemda akan program TPS 3R, mulai dari bimbingan, sokongan dana operasional, hingga TPS 3R dapat berjalan mandiri dan dapat menjadi tambahan ekonomis di sekitar wilayah pemanfaat. Sekarang saatnya untuk mengabarkan kepada semua orang bahwa dengan TPS 3R berbasis masyarakat tentu saja menjadi solusi utama untuk mengurangi sampah. Karena dengan TPS 3R membuat hidup kita menjadi lebih sehat.